OJK beberkan nasib pinjaman online di tahun 2023 karena dunia perekonomian akan gelap dan juga kacau balau. Kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembeberan OJK tentang pinjaman online di tahun 2023 ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini saya bukan hanya ingin membantu kalian nasabah yang mungkin gagal bayar, membantu menguatkan mental saja, tapi kedepannya jika channel ini berkembang, saya ingin membantu kalian juga langsung melunasi hutang-hutang kalian yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online, karena memang itu salah satu jalan terbaik ataupun jalan keluar supaya memang terlepas dari jeratan pinjol. Tapi mungkin itu akan sedikit susah karena butuh biaya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang dan bisa langsung saya turun ke lapangan membantu kalian semua teman-teman ya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini OJK beberkan dunia pinjaman online di tahun 2023 karena di sini memang dunia akan sedikit gelap tentang perekonomian di Indonesia. Di sini sudah jelas sekali ya, tahun depan gelapnya proyeksi ekonomi juga akan berdampak pada pinjaman online pastinya teman-teman, karena di sini perekonomian semakin tinggi semakin gelap, maka pastinya pinjaman online ini akan merasakan dampaknya. Karena jika masih melakukan pinjaman ke nasabah, pasti banyak juga yang gagal bayar karena memang perekonomian akan sedikit sulit, akan sedikit susah. Tapi di sini OJK beberkan memang kebutuhan pendanaan UMKM ini masih banyak teman-teman ya. Jadi padahal UMKM adalah penopang ekonomi di Indonesia. Pastinya pinjaman online ini memang berpengaruh juga untuk pinjaman untuk UMKM supaya meningkatkan perekonomian juga. Tapi di sini pastinya akan sedikit gelap karena memang pinjaman online akan merasakan dampaknya dari perekonomian kita yang memang akan menurun, teman-teman. Di sini memang dijelaskan juga oleh OJK untuk perekonomian di Indonesia ini memang tidak ada penurunan karena tahun depan di sini memang banyak pihak yang mengatakan bahwa tekanan pada ekonomi akan sangat tinggi dan adanya perlambatan pada penyaluran dana untuk pinjaman online sendiri. Mungkin penyaluran dana akan masih ada dari pinjaman online, namun ini akan sedikit lambat. Mungkin kita yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online pastinya tidak akan mendapatkan dana pinjaman lagi tentunya. Dan juga nasabah-nasabah walaupun yang memang tidak gagal bayar tapi sudah merasakan di pinjaman online, itu biasanya kadang dampaknya itu tidak bisa melakukan pinjaman lagi, bahkan walaupun memang pembayarannya lancar. Tapi di sini dilihat dari sini nasabah ataupun pinjaman online ini ternyata memang mencari nasabah baru. Pasti kalian juga merasakan ada yang pembayarannya bagus, lancar, tapi saat melakukan pinjaman lagi itu tidak bisa. Nah, di sini memang pinjaman online akan lebih selektif lagi, bukan hanya kita melakukan pembayaran lancar saja, pinjaman juga lancar, tapi tidak. Mereka ini akan menggeserkan pinjaman ke nasabah lain yang memang belum pernah melakukan pinjaman. Itu sih yang akan dilakukan oleh aplikasi pinjaman online. Tapi di sini OJK mengaturkan juga, teman-teman ya, fintech diminta tidak hanya menyalurkan dana juga, namun menurutnya dapat memberikan pendampingan untuk para debitur. Itu sih yang disarankan oleh OJK. Tapi fintech ataupun pinjaman online sekarang ini kebanyakan bukan membantu masyarakat. Ini yang saya rasakan, yang saya lihat di lapangan. Malah pinjaman online ini mendesak masyarakat, karena jadi banyak sekali masyarakat yang memang melakukan gagal bayar. Nah, jika melakukan gagal bayar, harusnya mereka ini keterangan OJK langsung pengajuan restrukturisasi teman-teman ya, supaya memang ada prosesnya, bukan malah menggunakan pihak ketiga melakukan penagihan-penagihan yang tidak manusiawi, membuat nasabah gagal bayar depresi ya teman-teman, stres dan lain sebagainya. Itu sih kesalahan dari pinjaman online.
Nah, jadi dampaknya untuk pinjaman online ini sendiri, maka di tahun 2023 OJK menegaskan memang akan banyak sekali penurunan, yang gagal bayar akan banyak juga karena memang perekonomian akan semakin menurun juga di tahun 2023. Yang mudah-mudahan kita bisa menjalani ini semua. Tentunya yang gagal bayar biarkan saja, lakukan saja gagal bayar supaya kita tidak tidak terpojok dalam ekonomi. Jadi lupakan saja hutang dari pinjaman online, lebih baik kita benahi perekonomian kita ataupun keuangan kita di keluarga untuk kebutuhan sehari-hari saja. Jangan memikirkan tentang pinjaman online karena di sini sudah ada aturannya juga OJK, jika memang nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online bisa langsung diproses ke BI Checking. Itu lebih baik daripada tidak diproses sama sekali, karena itu akan berdampak ke mental kita sebagai nasabah yang memang gagal bayar. Mudah-mudahan di tahun 2023 ada kemajuan perekonomian kita, bisa memperbaiki, membenahi keuangan kita, memikirkan kebutuhan kita saja sehari-hari, jangan memikirkan tentang aplikasi pinjaman online sih. Itu sedikit informasinya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit ilmu untuk kita semua. Kedepannya mudah-mudahan tahun 2023 menjadi tahun yang baik, masih yang baik ya teman-teman, bukan tahun yang buruk untuk kita semua, terutama dalam perekonomian, terutama dalam keuangan teman-teman ya. Oke, mungkin sampai ini saja tentang video ini, mudah-mudahan berinformasi dan informatif juga dan bermanfaat juga. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.